Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di acara Sambung Rasa, penggugah jiwa, penyambung rasa. Selalu setia menemani pemirsa semua menjelang waktu berbuka. Alhamdulillah kita bertemu lagi di episode 18 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan di hari ke-18. Seperti biasa, telah hadir di hadapan kita semua Ustadz Kyai Haji Om Surahman akan memberikan tausiah kepada kita semua dan menjawab secara tuntas apa yang akan kita tanyakan. Di episode sebelumnya kita telah membahas bahwa amal itu tidak akan mengantarkan kita ke surga, tetapi rahmat Allah lah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Ini menarik sekali. Mari kita tanyakan kembali kepada Ustadz, bagaimana caranya kita mengundang rahmat Allah tersebut. Kita langsung saja tanyakan. Ustadz, jika amal itu merupakan ketaatan dan dapat mengundang rahmat Allah, bagaimana kita cara melakukannya, Ustadz? Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana caranya mengundang rahmat Allah? Caranya adalah kita menjadi sumber rahmat Allah. Kenapa rahmat cuma bisa diundang dengan rahmat? Kasih sayang hanya diundang dengan kasih sayang. Man lam yarham la yurham. Orang yang tidak berkasih sayang, dia tidak akan dapat kasih sayang. Itu sebabnya di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdoh maksud saya. Tapi di samping itu kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencintai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dan hidup di dunia bukan untuk diri kita sendiri, tapi jadi wakil Allah di muka bumi, wasilah rahmat Allah. Itu sebabnya Rasulullah SAW setiap hari beliau mengetes para sahabat, menanyakan soal itu. Mereka sudah getol sholat berjamaah, mereka sudah getol baca Quran. Tapi Rasul tidak menganggap cukup itu, walaupun itu salah satu. Tapi untuk mengundang rahmat Allah bukan cuma itu. Tadi kita sampaikan bahwa kebersamaan adalah prinsip kehidupan. Itu sebabnya Rasulullah SAW setiap waktu bertanya. Suatu saat beliau bertanya begini, Man asbaha minkum sha'iman. Siapa yang hari ini saum? Karena beliau bertanya bukan pada hari bulan Ramadan. Maksudnya saum sunat. Man asbaha minkum sha'iman. Siapa yang hari ini saum? Gitu. Tidak ada yang jawab kecuali Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Gitu. Rasul bertanya lagi. Man at'ama minkum ta'aman. Siapa hari ini yang membagi makanan? Siapa yang hari ini mengirim makanan kepada tetangga, kepada saudara? Tadi kan yang pertamanya awal saum. Ibadah langsung kepada Allah. Pertanyaan keduanya, bertanya Rasulullah SAW. Siapa di antara kalian yang menolong saudara dengan memberi makan padanya? Ternyata kebetulan hari tidak ada yang bisa mengacung-acungkan kecuali Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah SAW. Nabi bertanya lagi, Man ada minkum maridon. Siapa yang hari ini melayat orang sakit? Pertanyaan ketiganya, melayat orang sakit. Man ada minkum maridon. Siapa yang hari ini melayat orang yang sakit? Kebetulan pada waktu itu tidak ada lagi yang mengaku kecuali Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Itu. Kemudian Nabi masih bertanya, Man tabi'a minkum janazatan. Siapa yang hari ini
mengantar jenazah. Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Begitu bertanya Rasulullah. Kebetulan pada waktu itu tidak ada yang mengaku melakukan itu pada hari itu. Abu Bakar lagi, anaknya Rasulullah. Saya, wahai Rasulullah, kebetulan saya tadi mengantar jenazah ke makam. Rasul bersabda, "Matama'a fimri'in dakhalal jannah." Barang siapa yang bisa mengumpulkan urusan-urusan itu, dia akan masuk ke surga. Matama'a fimri'in, kalau amal itu berkumpul di satu orang, akan menyebabkan dia masuk surga. Jadi apa tugas kita yang disebut mengundang rahmat Allah? Jadilah rahmat buat sesama manusia. Undanglah rahmat Allah dengan sikap kita menjadi wasilah rahmat Allah buat sesama manusia. Tadi pertanyaan ada 4, 1 tentang ibadah madu, 3-nya tentang kehidupan antar manusia. Pada akhirnya mengundang rahmat Allah adalah dengan bagaimana kita sebanyak mungkin menjawab kebutuhan sekeliling kita. Tadi kan Nabi bertanya, siapa yang memberi makan orang miskin? Siapa yang melayat orang yang sakit? Siapa yang mengantarkan jenazah? Berarti tugas kita apa? Adalah jadi jawaban bagi semua problem orang sekeliling kita. Sebaik-baiknya seperti Abu Bakar. Sekurang-kurangnya kita pilih salah satu. Atau apa yang kita bisa. Barangkali saya kira itu tidak perlu modal terlalu banyak. Kalau kita punya alasan tidak punya harta banyak, kan dari yang tadi disebutkan, yang pakai pengorbanan hartanya cuma memberi makan. Melayat orang sakit. Kemudian mengantar orang jenazah ke makam. Asal keinginan kita. Apa tujuannya? Menjadi penjawab masalah umat, masalah sekeliling. Kita harus jadi solusi buat masalah-masalah sekeliling kita. Dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang pantas mendapat rahmat Allah. Kenapa kita melakukan fungsi seperti yang diharapkan Allah? Apa? Menyebarkan rahmat di sekeliling kita. Mengundang rahmat harus dengan rahmat. Mengundang cinta harus dengan cinta. Mengundang kasih sayang harus dengan kasih sayang. Barangkali itu yang bisa kita perbincangkan. Ustaz, jadi sementara kesimpulannya untuk menarik rahmat Allah itu dengan kita menjadi rahmat itu sendiri, Ustaz, untuk di sekeliling kita ya. Kemudian apa hikmahnya itu, Ustaz, ketika kita menyebarkan rahmat di dunia atau di sekeliling kita itu? Ya. Hikmahnya seperti apa? Amal-amal yang akan mengundang rahmat Allah, yang menyebabkan ke surga, di dunianya pun akan jadi surga. Gitu. Amal-amal yang di akhiratnya memantaskan ke surga, ketika diamalkan di alam dunia, dunianya jadi surga. Gitu. Sekali lagi saya ulang. Amal-amal yang akibat akhiratnya melahirkan surga, di dunianya pun melahirkan surga. Sebabnya apa tujuan agama? Lisa'adatil basari fi ma'asihim wa ma'adihim. Untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Bicara agama bukan cuma bicara akhirat. Bahkan ada pertanyaan nakal. Agama itu buat di dunia bukan di akhirat. Agama buat di dunia bukan di akhirat. Buat di dunia. Dunia adalah harapan akhirat, gambaran miniatur akhirat. Itu sebabnya ketika kita menyebarkan rahmat dalam kehidupan, melaksanakan anjuran Allah, anjuran Rasulullah SAW, dengan janji-janji akhir akan menghasilkan surga di akhirat, maka sebetulnya di dunianya pun akan melahirkan
surga. Sebaliknya sesuatu yang mengakibatkan neraka, dunia pun jadi neraka. Amal-amal yang mengakibatkan neraka di akhirat, di dunia pun menghasilkan neraka. Kita ambil contoh sederhana saja. Jujur membawa kita ke surga. Kemudian berdusta membawa kita ke neraka. Itu kata Nabi kan sederhana. Alaikum bisidqi fa inna sidqo yahdi ilal birri fa inna birra yahdi ilal jannah. Pegang teguhlah kejujuran. Kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan membawa ke surga. Begitu kan? Iyyakum wal kadziba. Jauhi dusta. Fa inna kadziba yahdi ilal fujur. Dusta membawa kepada kejahatan. Fa inna fujura yahdi ilan nar. Kemudian kejahatan membawa kita ke neraka. Silakan gambarkan oleh kita. Kalau orang hidup dengan penuh kejujuran, apa akibatnya? Dunianya jadi surga. Coba isi hidup dengan dusta. Apa yang terjadi? Dusta akan melahirkan neraka di akhirat. Di dunianya jadi neraka juga. Itu sebabnya apa fungsi amal kita pada akhirnya membuat miniatur akhirat. Bunga akan melahirkan buah. Akhirat itu buahnya, dunia itu bunganya. Adakah buah tanpa bunga? Tidak mungkin. Orang yang di dunianya melahirkan neraka, akankah dia masuk surga? Hanya orang-orang yang bisa melahirkan dunianya surga, dia yang akan masuk ke surga. Karena berarti tidak ada buah tanpa bunga. Kalau bunganya bunga neraka, ya ke neraka. Kalau bunganya bunga surga, ya ke surga. Mau ke surga, buatlah bunga-bunga surga. Kalau tidak buat bunga surga, berarti membuat bunga neraka. Buahnya apa? Neraka. Seperti itu barangkali. Itulah sebetulnya dengan sangat mudah diukur bahwasanya seperti apa seseorang di akhirat bisa dilihat seperti apa dia akibat kepada orang lain di dunia. Kalau dalam hidup melahirkan kebaikan, rahmat, dan surga, insya Allah masuk surga. Karena dunia itu bunganya, akhirat itu buahnya. Ketika orang mengharap masuk surga, tapi dunianya dia membangun bunga-bunga neraka, itu kan sesuatu yang mustahil. Demikian barangkali yang bisa kita perbincangkan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Terjawab sudah rasa penasaran terkait bagaimana cara kita mengundang rahmat Allah itu untuk kita bisa masuk ke surga. Pelajaran yang dapat kita ambil itu jika kita ingin masuk surga, maka buatlah amal-amal yang bisa mengundang rahmat Allah. Bahkan sejak di dunia, berbuatlah amal yang bisa menyebabkan kita ke surga. Sebarkan amal kebaikan kita yang bisa menyebabkan kita ke surga dengan menyebarkan rahmat-rahmat pada sesama. Kemudian bahwa jadikanlah dunia ini miniatur akhirat. Bahwa amal yang kita lakukan, jika amal tersebut mengantarkan kita ke surga, maka di dunia pun kita akan berasa di surga. Jadi kuncinya, dunia merupakan miniatur akhirat. Sekian untuk hari ini. Kita berjumpa kembali di jam dan waktu yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.